Haleluya, selamat malam saudara semua. Tadi pagi berapa banyak yang ada di sini? Yang tadi, oke, lumayan beberapa ya. Ini khotbah saya yang keempat, tapi saya rasanya lebih santai gitu ya, nggak buru-buru. Tadi kan khotbah tiga, mepet banget waktunya, harus dipadatin gitu, padatin. Tapi sore ini nggak apa-apa ya saudara, sampai jam 11 malam, 12 malam nggak apa-apa kan? Haleluya. Ketawanya kayaknya ketawa berat gitu, nggak rela katanya. Ya saudara, nggak akan sampai jam segitu ya, karena saya mau dipijit juga malam ini, sudah pesan tukang pijit. Yang namanya juga sudah berumur ya saudara, jadi dari tadi malam, dari kemarin udah jalan dari Jakarta, kita tiba di sini. Saya suruh staf saya di kantor, tolong cari hotel yang di Jalan Sudirman. Tadinya saya nggak mau merepotkan Ibu Pak Isa, Bu Rika, jadi saya memang nggak mau gitu ya disiapin tempat. Jadi saya bilang tolong pesenin hotel di Jalan Sudirman yang dekat-dekat. Dia pesennya hotel yang ini. Bawanya ke sini, ternyata tempat ibadahnya ada di sini. Itu Tuhan sudah atur. Jadi kita nggak kemana-mana ya. Tadi pagi saya bilang saya mau kasih kesaksian sedikit. Sebenarnya firman Tuhan itu tentang Yesus ya, harus Yesus yang dimuliakan. Tetapi lewat kesaksian kita, seperti tadi Lydia katakan, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, Tuhan juga dimuliakan. Amin. Dan mungkin juga Bapak Ibu bertanya-tanya, siapa ini orang baru ada di depan gitu, nggak dikenal gitu, kok ada bicara firman Tuhan. Ya, saya pertama kali kenal Tuhan Yesus Kristus mungkin hampir 30 tahun yang lalu, waktu saya masih remaja. Saya di satu KKR di lapangan terbuka. Saya di pengkhotbahnya adalah pengkhotbah muda waktu itu ya, masih umur 17 tahun kalau nggak salah. Berkhotbah dan saya kenal Yesus. Sejak saat itu saya bilang, Tuhan, saya mau melayani Engkau. Saya masih muda Tuhan, saya masih remaja. Saya tahu kalau anak-anak suka berubah pikiran, orang dewasa aja suka berubah pikiran, apalagi masih anak-anak. Jadi saya udah sadar saat itu, mungkin nanti suatu saat saya berubah pikiran Tuhan. Tapi Tuhan jangan Tuhan dengerin itu ya. Tuhan dengerin saya sekarang, saya mau melayani Tuhan, mau jadi hamba Tuhan. Saya tidak tahu waktu itu mau jadi hamba Tuhan seperti apa, karena saya bertobat dari satu penginjilan. Jadi saya berpikir kalau hamba Tuhan jadi penginjil seperti dia gitu. Saya mau jadi seperti itu. Setelah saya tamat sekolah, pertama kali saya mau sekolah Alkitab, saudara. Tentu saja orang tua saya marah besar ya. Kenapa kamu mau sekolah Alkitab? Kenapa kamu mau makan apa? Gitu. Tapi sebelum itu saya lupa, balik dikit, waktu saya SMA ada satu kejadian yang membuat saya benar-benar mengambil keputusan saya mau melayani Tuhan. Suatu hari di panas terik, waktu itu di kota Sulawesi Tenggara, ibu kotanya tuh sangat panas saudara ya, sangat panas dan kering. Saya ada di angkot, waktu itu jalannya cuma satu, angkotnya dari ujung ke ujung cuma satu, muter begitu. Waktu saya naik jam 2 siang, tiba-tiba seorang kakek yang sudah sangat tua, bukan cuma tua tapi dia kelihatannya sakit gitu ya, dia kelihatan sakit naik ke angkot itu. Saya duduk di sebelah sini, dia duduk di sebelah sana. Dari tubuhnya itu berbau gitu ya, bau, dan saya lihat dia sudah nyakit. Tapi saya nyandar begini, panas, males, nggak bisa. Saya cuma kasihan ya ini orang. Bahkan saya nggak bisa bergerak apa-apa, saudara. Saya cuma kasihan. Waktu lewat, sopirnya tanya, Bapak, ngomong-ngomong Bapak mau kemana? Terus orang tua ini dengan susah Pak ya, dia bilang begini, saya mau ke rumah sakit, katanya gitu. Saya mau ke rumah sakit. Rumah sakit? Sopirnya bilang, rumah sakitnya sudah lewat. Saya tahu di rumah sakit itu tempat papa saya kerja. Tapi saya terlalu malas untuk bergeser dari tempat itu. Dan saya dengar sopir ini bilang begini kepada orang tua itu, Bapak, rumah sakit sudah lewat, turun di sini aja. Dalam hati saya, tega benar ini sopir, kok suruh turun orang sakit. Tapi saya masih duduk di pojok
situ nggak bergerak. Waktu orang ini tertati-tati turun dari mikrolet, angkot ya, kita bilang mikrolet, angkot itu turun. Saya lihat dia dan saya bilang kasihan banget, nanti dia jatuh. Tapi tetap saja saya tidak bergerak dari tempat duduk, saya masih duduk di situ. Dan ketika angkot itu jalan, saya masih lihat tatapan matanya, bayangan orang itu ada di jalan, debu berterbangan, dan dia seperti kebingungan mau ke rumah sakit di mana. Saya masih lihat dan tetap saja saya tidak melakukan apa-apa. Waktu itu, waktu jalan, terus Tuhan ingatkan, saudara, bagaimana kalau dia adalah seorang malaikat? Saya ingat ya, jadi gimana kalau sebenarnya itu malaikat yang menyamar, yang sedang memuji saya. Sit itu gak ada orang siapa-siapa, siang terik yang memuji saya. Memang dalam hati sih kasihan, tapi kok saya gak mengulurkan tangan gitu. Kenapa saya gak bertindak, terlalu lemes, terlalu malas gitu. Saat itu saya Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan, saya mau ke Papua, saya mau ke Kalimantan. Waktu itu ya, saya minta. Jadi waktu saya selesai SMA, saya mau langsung sekolah Alkitab. Terus papa saya bilang, kenapa kamu mau sekolah Alkitab, mau makan apa, mau jadi mau nggak boleh gitu ya. Pokoknya saya nggak boleh. Saya harus kuliah dulu, selesaikan kuliah semua. Setelah saya selesai kuliah, kerja sebentar, saya ingat lagi orang tua. Saya namakan orang tua yang ada di mikrolet, malaikat yang ada di mikrolet, malaikat yang ada. Saya selalu berpikir dia ada malaikat. Oh, ngomong-ngomong, balik lagi ya. Beberapa hari kemudian saya ketemu papa saya di kerja. Terus papa saya cerita, oh iya itu ada di kamar mayat, ada mayat yang tidak dikenal. Loh, umurnya gimana, ciri-cirinya seperti apa? Terus papa, itu orang tua gini-gini. Saya bilang, oh Tuhan, orang itu sekarang ada di kamar mayat. Itulah yang membuat benar-benar saya ini ya saudara, saya mau melayani Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Karena saya merasa bahwa orang tua itu adalah malaikat yang menolong saya, yang menegur, yang sedang memuji. Mungkin dia sekarang sudah bersama-sama dengan Yesus. Saya pikir kalau saya tolong dia, mungkin dia nggak sampai segitu ya. Dan akhirnya saudara, saya selesai kuliah, saya selalu pengen mau pelayanan. Pengennya mau pergi ke daerah pedalaman, tapi Tuhan bilang begini, kamu tidak akan pergi ke pelayanan, tapi aku akan bawa pergi ke bangsa-bangsa. Jadi sebelum pergi ke daerah-daerah, Tuhan bawa ke Jakarta, kemudian Tuhan bawa ke Korea Selatan. Di Korea Selatan, saya sekolah Alkitab, saya ambil Master of Divinity di sana. Saya belajar, saya menikah, kemudian punya anak di sana. 14 tahun kemudian saya di sana, saudara, waktu kehidupan sudah mulai enak-enak gitu, sudah mulai anak-anak sudah sekolah gratis, semuanya gratis. Tahun 2013 akhir, terus suami saya bilang, saya mau pulang, kita mau pulang Indonesia. Saya bilang, pulang Indonesia, takut gitu ya. Korea sudah menjadi comfort zone buat kita. Terus terang saya bisa hidup dengan uang 1 juta rupiah di Korea, 2 anak. Saya tahu gimana caranya ngatur supaya pas. Tetapi di Indonesia tidak bisa. Saya nggak bisa hidup uang sebulan 1 juta rupiah, nggak bisa. Apalagi harus kirim anak ke sekolah, belum kalau dia sakit. Gimana? Saya mulai berpikir-pikir pulang Indonesia, sekolahnya mahal, rumah sakitnya mahal, semuanya mahal. Kenapa kita nggak pergi ke Amerika aja atau kemana, ke negara mana yang lebih makmur? Kan itu bagus buat anak-anak, untuk pendidikan anak-anak. Jadi waktu suami saya bilang balik ke Indonesia, saya berpikir 6 bulan kita pisah. Jadi dia udah 6 bulan duluan, bolak-balik, tiap bulan gantian kita bolak-balik seperti itu. Tapi pada tahun 2014 awal, ingat 2014 awal di Jakarta itu dilanda banjir. Sekarang gilirannya Bandung ya. Jakarta sudah bebas banjir, yes gitu ya. Yes, sudah bebas banjir sekarang. 2014 awal itu banjir, dan tempat kami di Jakarta Barat, di daerah Tanjung Duren itu, di Central Park, itu banjir tinggi, orang pakai perahu karet mau keluar rumah. Saya ingat waktu banjirnya surut, kota itu porak-poranda, jalan-jalan berlobang,
terlalu capek dengan banjir, macet, dengan pekerjaan, dengan upah yang rendah, tercapek dengan masalah demi masalah. Waktu saya lihat, saya dengar sendiri Tuhan ngomong dalam hati saya, if you looking for a better life for yourself, this is not the place. But if you're looking for a better life for other people, and this is the place. Artinya apa, saudara? Kalau saya mencari kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya, Indonesia ini bukan tempatnya. Tetapi kalau saya mencari kehidupan yang lebih baik untuk orang lain, maka ini adalah tempatnya. Tiba-tiba saat itu saya merasa ada satu bigger purpose ya. Ada sesuatu tujuan yang lebih besar. Saat itu juga saya bilang ke suami saya mau pulang Indonesia. Saya mau pulang Indonesia bukan buat keluarga saya supaya hidupnya lebih nyaman, bukan buat anak-anak saya, karena saya tahu bahwa bukan lebih baik, tapi saya mau untuk berbuat sesuatu bagi orang-orang yang lain supaya kehidupannya mereka menjadi lebih baik. Dan setelah keputusan itu kita ambil, kita pulang, saya dan suami diberkati Tuhan dengan luar biasa, saudara. Dengan jauh lebih daripada sekarang. Saya nggak mikirin sekolah anak-anak, rumah sakit, saudara. Tuhan siapin semua. Jadi setelah melangkah, Tuhan seperti pengangkat tabut Tuhan itu di laut merah. Lalu mereka langkahkan kaki, menginjak kaki, laut itu terbelah jadi dua. Saudara, saya melihat mujizat terjadi waktu saya melangkah untuk keluar dari comfort zone. Tuhan lagi mengusir kita dari sana, dari Korea, sampai usir pulang Indonesia. Karena di Indonesia banyak malaikat-malaikat yang ada di angkot. Banyak malaikat-malaikat di samping kita yang lagi menyamar, saudara. Mereka menyamar sebagai orang miskin, mereka menyamar sebagai orang sakit, mereka sedang menyamar sebagai orang yang bermasalah. Kita aja nggak tahu siapa mereka. Jadi jangan pilih kasih, jangan pilih-pilih siapapun yang mau kita layani aja. Anggap jangan-jangan ini malaikat yang sedang menyamar. Ya, saya percaya kalau malaikat menyamar, dia nggak akan menyamar jadi artis. Dia akan menyamar jadi orang yang paling tidak disukai. Mungkin satpam yang kita suka cuek-cuekin, mungkin pembersih kamar mandi yang kita nggak pernah kenal, walaupun bolak-balik di toilet itu kita nggak pernah kenal. Tuhan, malaikat bisa menyamar. Amin, saudara. Hari ini saya cuma mau satu ayat aja, satu ayat yang sangat terkenal. Saya suka sekali dengan temanya walk with God in intimacy. Karena berbicara mengenai kata intimacy, ini bukan cuma saling kenal, ada relationship, tetapi ini bicara mengenai satu deep relationship, deeper relationship. Artinya itu orang menjadi sehati, menjadi sepikir. Intimasi sering terjadi suami istri ya. Dan suami istri sering nggak orang bilang suami istri kok semakin hari semakin mirip ya wajahnya? Karena apa? Ada intimasi, ada pergaulan yang dekat, ngomongnya sama, cara berpikirnya sama, jadi sama gitu. Ini intimasi. Saya suka satu buku kecil, mungkin Pak Ishak pernah baca, yang tulis adalah seorang brother dari Katolik, namanya Brother Lawrence, Practicing the Presence of God. Ini buku yang sangat-sangat terkenal ya. Hampir semua orang yang orang yang ingin intimasi, mengalami presence of God, baca buku ini. Simple, dia bilang, untuk mengalami presence of God, hadirat Tuhan, kita harus aware dengan apa yang kita lakukan. Jangan cuma waktu doa kita merasa hadirat Tuhan, tetapi segala hal, waktu kita naik angkot, waktu kita naik bis, waktu kita lagi kerja, waktu kita cuci piring, waktu kita lakukan dengan sepenuh hati, sekecil apapun itu, coba lakukan itu sebagai satu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Maka kehidupan kita akan berubah, maka kita akan rasakan hadirat Tuhan. Yang membuat kita nggak merasa hadirat Tuhan kalau kita sudah lakukan sesuatu berulang-ulang jadi rutin. Tapi kalau kita melakukan sesuatu apapun itu ya, kita lakukan dengan awareness, dengan ini saya lakukan dengan Tuhan, ini saya sedang lakukan. Waktu saya ke Bandung, saya jarang khotbah keluar, saudara. Sama suami saya kita
udah ada komitmen kita lagi bangun gereja, kita maksudnya lagi bangun jemaat ya, lagi bangun, dan kita nggak kemana-mana. Jadi apalagi maksudnya saya kesini 2 hari 3 hari tinggalin anak saya, tapi di perjalanan saya nikmatin perjalanan, saya ada hujan apa semua, saya nikmatin ini sebagai presence of God, sebagai hadirat Tuhan. Saya ada di mobil, saya ada di hotel, saya ada di manapun ada hadirat Tuhan bekerja bersama-sama dengan saya. Itulah intimasi dengan Tuhan. Nah, ngomong-ngomong soal penyembahan, saudara, mari kita lihat satu ayat firman Tuhan yang ini arahin kemana? Sini. Ya dulu ya. Oke. Ayat firman Tuhan Markus 12 ayat 30. Kita semua sudah hafal ayat ini ya, tapi saya akan bawakan dengan suatu pengertian yang lain. 12 ayat 30 firman Tuhan seperti ini, katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sekali lagi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Oh, haleluya saudara. Bukankah ini satu firman Tuhan yang luar biasa? Kalau bahasa Inggris katakan, you must love the Lord with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength. Seseorang datang kepada Yesus dan kata, Tuhan, tolong, ini hukum Taurat kan banyak banget, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Coba dirangkumkan semua itu, kira-kira jadinya apa? Kan diperas, jadinya apa sih sebenarnya hukum Taurat itu? Dan Tuhan katakan seperti ini, love the Lord with all your heart, your soul, all your mind, and all your strength. Inilah yang dinamakan the Great Commandment, perintah agung. Kasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ingat saudara, kita diperintahkan untuk melakukan semua ini. Menyembah Tuhan dengan hati, menyembah Tuhan dengan jiwa, dengan akal budi, dengan kekuatan. Tuhan mau kita melakukan semuanya ini. Tapi saudara, kita ini punya personality atau kepribadian yang berbeda-beda. Ada orang yang dominan menyembah Tuhan dengan hatinya. Siapa itu? Orang yang menyembah Tuhan dengan hatinya adalah orang yang suka bicara. Nanti saya terangin apa hubungannya hati sama mulutnya. Orang yang menyembah Tuhan dengan mulutnya. Orang yang menyembah Tuhan dengan jiwa adalah orang yang feeler namanya, orang yang pakai perasaan. Sedang orang yang menyembah Tuhan dengan akal budi adalah orang yang menyembah Tuhan dengan intelektualnya, dengan kemampuannya, dikatakan dengan otak kiri gitu, otak kiri yang menganalisa, mereka pakai otak kiri menyembah Tuhan dengan akal budi. Sementara orang yang menyembah Tuhan dengan kekuatan adalah orang yang menyembah Tuhan dengan tenaga, dengan pekerjaan, dengan melakukan sesuatu. 4 hal ini, kalau kita mengerti bahwa meskipun kita dibesarkan di dalam satu keluarga, saudara, anak-anak saudara kandung dibesarkan oleh ayah dan ibu yang sama, tetapi kita memiliki personality yang berbeda. Anak-anak yang dibesarkan dari keluarga dengan cara yang sama, dikasih makan yang sama, tempe, tahu, pokoknya sama makanannya, tetap aja personality mereka berbeda. Saya punya 2 anak yang beda banget personality. Yang satu dingin, tidak emotion, tidak suka. Yang satunya affectionate sekali ya, peluk, cium siapa aja kalau dia ketemu. Ini guru-guru sekolah minggu, peluk, cium. Dia mau menunjukkan dirinya dengan cara meluk. Kalau yang satu jangan kan dipeluk, disentuh aja, orang takut karena lihat dia seperti nggak punya ini ya, nggak punya perasaan. Nah, sebenarnya ada perasaan di dalam, tapi dia tidak menunjukkan aja. Ada orang-orang seperti itu, dan seringkali di gereja orang konflik karena apa? Karena
Kita mulai menilai orang, dia kok menyembah Tuhan gak angkat tangan, ini kok dia nggak menyembah Tuhan, tidak, wajahnya tidak kerut seperti ini, tidak seperti sungguh-sungguh. Padahal orang ini menyembah Tuhan, tetapi dia bukan mungkin menyembah Tuhan dengan cara yang beda ya. Mari kita lihat yang pertama ya. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tipe pertama orang yang menyembah Tuhan dengan segenap hati adalah tipe pembicara. Mazmur 40 ayat 10, aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku, engkau juga yang tahu ya Tuhan. Nah, tipe pembicara ini saudara senang adalah orang yang menyembah Tuhan dengan hati. Nah, beda, apa hubungannya hati sama mulut? Tahukah saudara apa yang keluar dari mulut kita itu juga yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau ada orang yang suka ngomong negatif, itu bukan masalah mulutnya. Bukan mulutnya, itu masalah hatinya. Kalau ada orang yang suka bicara kotor, itu juga bukan masalah, bukan mulutnya yang kotor, hatinya yang kotor. Jadi apa yang kita ucapkan itu adalah terpancar dari hati. Oleh sebab itu orang yang menyembah Tuhan dengan hati, mereka suka ngomong, saudara, mereka suka mengucapkan, mereka lebih verbal. Ya, kenapa ada orang-orang seperti ini ya? Karena Tuhan menciptakan berbagai macam orang di gereja untuk saling melengkapi ya. Karena kenapa kita butuh pendeta ya. Pendeta kan harus pintar ngomong. Kita butuh guru sekolah minggu, guru Alkitab, semuanya pintar ngomong, yang harus bisa ngomong. Kita butuh pengacara, kita butuh konselor di dalam gereja. Banyak orang-orang yang dibutuhkan karena kepintarannya berkata-kata. Jadi kalau saudara merasa saya ini nggak pintar berkata-kata, ya mungkin saudara bukan tipe pembicara, bukan orang yang menyembah Tuhan dengan hati. Jangan merasa kecil. Mungkin saudara tipe yang kedua, yaitu tipe kelemahannya orang yang sudah banyak bicara. Karena di dalam banyak bicara pasti banyak pelanggaran. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Saudara, dulu saya mulutnya bocor, bentar-bentar ngomong, suka ngomong di depan nggak lancar, tapi ngomong di belakang, ngomongin gosip lah, pokoknya yang gitu seneng. Tapi lama-lama ikut Tuhan, saya mulai belajar. Tuhan, saya pakai mulut ini, Tuhan ciptain mulut ini untuk menyembah Tuhan, untuk mengabarkan kebenaran, untuk membawa kesejukan, untuk membawa kekuatan bagi orang lain. Bukannya untuk berkata kotor, bukan untuk jadi saluran perkata gosip atau hal-hal yang tidak benar gitu, hoax ya. Hoax itu bukan. Jadi ini ya, saya belajar untuk menahan. Kadang-kadang tergoda gitu ngomong yang sembarangan, tapi tahan Tuhan. Ini tipe pembicara, hati-hati ya. Kalau saudara sering dikatain orang, sering dibilang orang kamu cerewet ya, cerewet, hati-hati dengan perkataan kita. Artinya kalau banyak bicara banyak pelanggaran. Tetapi di sisi lain mungkin Tuhan memakai kemampuan saudara untuk berbicara, berkomunikasi verbal untuk memuliakan Dia, untuk meninggikan Dia. Di gereja sangat dibutuhkan saudara. Mungkin saudara adalah calon pendeta, hamba Tuhan, calon guru, calon pengacara. Nah, tipe yang kedua adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwanya, yang disebut orang yang perasa. Dalam bahasa Inggris ini dikatakan love your God with all your soul. Apa bedanya soul dengan perasaan? Di Alkitab seringkali saudara kata soul ini disinonimkan dengan kata emosi. Artinya di buku mana, di Mazmur, kita selalu melihat kalau pemazmur bilang, katakan jiwaku, janganlah engkau bersedih, hai jiwaku. Dia sedang ngomong tentang apa? Tentang emosinya. Janganlah engkau gundah gulana,
Itu tentang apa? Tentang jiwa, tentang emosi, saudara. Jadi orang yang menyembah Tuhan dengan their souls, dengan segenap jiwanya, adalah sebenarnya orang yang emosional, orang yang perasa gitu ya. Kenapa kita membutuhkan orang-orang yang menyembah Tuhan dengan perasaan seperti ini? Kenapa ada orang-orang seperti ini? Karena kita diciptakan dari gambaran Tuhan. Tahukah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang emosional? God is emotional God. Tuhan memiliki perasaan. Tuhan marah, Tuhan merasa sedih, Tuhan merasa happy, Tuhan merasa bahagia. Kenapa kita memiliki perasaan? Karena Tuhan memiliki perasaan. Tahukah saudara, anjing, binatang tidak punya perasaan. Pernahkah saudara melihat seekor anjing depresi? Enggak. Atau pernah saudara lihat, dengar, kucing tersinggung? Enggak ada, saudara. Kalau saudara punya anjing di rumah, pagi-pagi mau ngajak jalan, tiba-tiba dia ngambek, ayo jalan, kenapa nggak mau? Kenapa? Tersinggung lagi, atau lagi patah hati karena ditolak cintanya sama anjing yang lain yang di samping tetangga. Enggak ada, saudara. Hewan tidak memiliki emosi karena mereka tidak diciptakan dari gambar Tuhan. Manusia memiliki emosi. Kita memiliki beragam-ragam emosi, saudara. Kita rasa sedih kalau kita ditinggalkan, kalau kita dikhianati kita merasa sedih. Kita merasa tersinggung kalau ada orang yang berbicara. Dari mana datangnya emosi? Itu nggak datang dari kita sendiri. Itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah refleksi dari apa yang dimiliki Tuhan. Dan Tuhan juga bisa merasakan hal yang sama. Orang yang menyembah Tuhan dengan jiwanya adalah orang yang punya perasaan tuh kalau mereka kelihatan banget kalau di gereja, apalagi pada waktu penyembahan. Mereka kalau angkat tangan, kalau nyembah, kalau lagu kayak tadi lagunya Lydia apa? Yesus, paling duluan nangis. Gampang banget nangis gitu. Gampang banget hatinya tersentuh. Gampang, saudara, merasa emosional. Gampang hatinya tersentuh. Nanti pas keluar terus dia ketemu teman ngobrol yang bercanda-bercanda, sudah gitu, ketawa, lupa lagi yang tadi gitu. Emosi, pokoknya orang yang emosional seperti ini seringkali moody ya. Moody, terbawa perasaan. Jadi kalau lagunya happy, ya happy. Kalau lagunya sedih, ya dia sedih gitu. Kalau lagunya penyembahannya intim, dia masuk ngalir dengan perasaan. Kenapa kita butuh orang-orang seperti ini ya? Karena kita butuh yang namanya compassion. Orang-orang seperti ini seperti saya, gampang merasa kasihan. Itulah sebabnya ada tadi saya bilang malaikat diangkut. Sampai saya lihat itu langsung saya bilang, Tuhan, saya mau melayani Tuhan kemanapun Tuhan mau, ke Papua, ke Kalimantan, kemana aja, langsung, saudara. Saya besoknya lupa gitu. Pokoknya heroik gitu. Orang-orang seperti ini suka ngambil sesuatu yang radikal. Tuhan, kalau altar call paling duluan maju ke sini. Yang maju, nanti minggu depan altar call lagi maju. Karena apa? Mereka terbawa dengan emosi. Dan keuntungannya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang gampang jatuh kasihan, orang-orang yang berbelas kasihan kepada. Nggak bisa lihat orang yang susah karena mereka lebih banyak empati, bisa ngerasain perasaan orang lain. Jadi kalau ada orang susah, mereka bisa ngerasain. Kalau yang pakai kepala tadi nggak bisa ngerasain. Saya ingat suami saya tipenya ini. Kalau suami saya tipenya yang tadi, yang kepala ya. Jadi dia bilang gini, dulu waktu kami melayani di Korea, kebetulan karena di sana TKI, jadi nggak ada keluarga, nggak pernah orang menikah sih ada, karena ketemu di sana menikah. Tapi yang namanya orang meninggal itu nggak ada, cuman sekali jemaat kami meninggal.
Tapi satu waktu terjadi Aceh, tsunami Aceh kan. Ada jemaat kami kebetulan dari Aceh, orang tuanya meninggal. Nah, waktu meninggal kita pergi ke rumahnya penghiburan. Terus suami saya bilang gini, saya tuh paling nggak tahu gimana caranya membuat dia kalau menghibur orang yang dalam kedukaan, orangnya bukan terhibur malah tambah marah gitu. Ini ngomong apa ini ya, pendeta nggak bisa menghibur karena dia nggak bisa empati. Dia cerita seperti ini, dulu waktu papanya meninggal, jadi waktu umur mungkin kelas 2 SMA papanya meninggal, dia masih nakal katanya di sekolah, lagi merokok gitu. Terus dia bilang, Fernando, papamu meninggal. Tiba-tiba langsung nggak ada perasaan, nggak ada apa-apa, hilang. Itu adalah salah satu saya belajari itu dalam psikolog, itu adalah salah satu defense mechanism ya, cara orang melindungi dirinya dari sakit. Tiba-tiba dia nggak merasa apa-apa, daripada dia merasa sakit gitu, dia perasaannya ditekan dalam-dalam sampai dia, tapi sebenarnya ada di situ. Dan sejak saat itu dia nggak tahu apa artinya sedih, dia nggak tahu apa artinya orang kehilangan. Dia nggak bisa ngerasain orang berduka. Bisa sih dia analisa, oh kalau kedukaan pasti sedih, tapi merasakan dengan empati enggak. Nah, kalau saya beda, saya empati, saya tahu, oh ini orang lagi sedih, dari raut mukanya, oh ini orangnya tersinggung, ini orangnya lagi nggak suka, ini orangnya lagi banyak pikiran, bisa ngerasain gitu. Tipe ini. Kalau saudara adalah tipe yang kedua, yaitu orang yang mengasihi Tuhan dengan jiwamu, yang punya perasaan, yang emosional, gampang mengenali orang-orang seperti ini, orang-orang yang orang-orang ini kalau bagusnya jadi counselor, itu ya, bisa tahu perasaan orang. Di gereja kita butuh seperti ini juga ya. Jadi ya kelemahannya ya karena moody tadi, jadi orang seperti ini ya terbawa perasaan, kadang happy, kadang kadang nggak rasional jadi berpikir. Yang ketiga adalah mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, yaitu tipe pemikir. Saya bilang dia tipe pemikir ya, yang ketiga. Tipe pemikir. Tahukah saudara bahwa intelektual kita itu juga berasal dari Tuhan. Kemampuan kita berpikir itu adalah gambaran dari image of God yang Tuhan kasih kepada kita, yang harusnya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tuhan mau kita memakai kepintaran kita untuk melayani Dia. Barusan ada yang datang kepada kita, dan ini mungkin jadi dilema. Saya nggak tahu apa pendapat saudara, tetapi maaf kalau saya mungkin berbeda pendapat atau pendapat saya beda. Mungkin saudara punya pendapat yang lain, tapi firman Tuhan katakan jadilah menurut imanmu ya. Ada beberapa orang datang kepada kami, mereka sudah lama menikah, kemudian tidak punya anak, dan akhirnya disaranin gimana kalau ikut bayi tabung, kayak bayi tabung. Nah itu kan dilema. Ada yang mengatakan bahwa oh jangan bayi tabung, itu kan melanggar firman Tuhan, itu melanggar kodrat dari Tuhan. Gimana? Saya melihat banyak istri, banyak pasangan yang dilema keras untuk memiliki anak dengan cara ini. Barusan seorang yang datang, bagaimana kak, bisa nggak? Dia sangat dilema karena takut melanggar firman Tuhan. Dan saya katakan seperti ini, bayi tabung, teknologi menciptakan bayi tabung itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memberi kepintaran orang itu untuk bisa menciptakan. Dan kedua, semua kehidupan itu berasal dari Tuhan. Mau bayi tabung, mau dia sungguhan, kalau Tuhan tidak mengendaki kehidupan itu tidak akan terjadi. Kalau kamu mau melakukannya, dan ini sudah dipaksa sama mertuanya ya, karena sudah lama menikah, nggak punya anak, dan mereka ingin sekali. Saya bilang kalau kamu mau coba, silakan coba, dan kalau itu kehendaknya Tuhan akan terjadi. Tapi kalau itu bukan kehendaknya Tuhan, tidak akan terjadi. Tenang aja. Kenapa saudara? Banyak orang yang menentang karena berpikir itu melanggar. Tetapi siapa yang
memberi akal budi kepada orang yang menciptakan teknologi itu. Tuhan yang memberikan. Tuhan mau, maaf ya Pak Jokowi telepon. Ya saya nanti gimana? Pak Jokowi. Ada telepon. Penting katanya. Rapat di Istana Negara. Dari mana tadi? Jadi Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk menciptakan. Tuhan yang memberi kemampuan. Jangan merasa bersalah kalau menjadi seorang yang pinter, ya saudara, yang pinter. Saya punya anak, saudara, anak yang kedua, dia lahir dari kecil itu aktifnya minta ampun. Dia baru belajar bicara umurnya 4 tahun, baru dia belajar bicara. Saya mau makan, saya diajarin bicara. Saya mulai khawatir, katanya karena dia bahasanya terlalu banyak, bahasa Korea, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, katanya bingung bahasa. Tapi saya baca-baca, enggak sih, ada banyak anak-anak kalau mereka bilingual, trilingual juga langsung bisa. Tapi anak ini umur 4 tahun, kakaknya juga lama, umur 2 tahun, tapi ini lebih lama lagi, 4 tahun. Umur 7 tahun dia baru belajar baca dan itu bahasa Korea. Umur 7 tahun, 8 tahun saya bawa pindah ke sini dan saya mulai homeschool. Saya homeschooling dia, ajarin tambah yang sih. Dia nggak bisa. Setiap kali belajar saya suruh bikin tugas, dia duduk, kemudian pensilnya apa aja yang ditemukan di tangannya dirusak. Pensilnya dipatahin, kertasnya dirobek, dicoret-coret, buku textbooknya semua nggak ada yang utuh. Dan saya mulai berpikir, aduh Tuhan, anak ini mungkin punya learning problem ya, mungkin punya satu masalah dalam belajar atau dia ada masalah, tapi apapun dia adanya Tuhan, kami akan mengasihi dia gitu. Kami akan mengasihi dia. Saya mulai mikir-mikir, ini anak kalau udah besar, kira-kira saya homeschooling anak 2, jadi saya bilang, saya mau ngarahin nanti, saya mau ngarahin dia kerja apa ya karirnya. Saya pikir-pikir, karir apa ya kalau sudah besar nanti yang nggak banyak pakai otak, saya bilang. Apakah dia jadi olahragawan, karena kan aktif, jadi olahragawan, berenang gitu. Ada yang bilang, olahragawan juga itu pakai otak katanya. Ya paling nggak usah mikir-mikir, apa jadi foto model, nah itu kan karena dia suka foto, lumayan lucu, apa jadi foto model aja. Jadi model kan cuman bergaya aja gitu, nggak usah mikir. Apa ada ya pekerjaan yang pokoknya nggak terlalu banyak pakai otak. Satu waktu dia bilang begini, kita jalan-jalan di Hollywood, tiba-tiba dia dapat ide, dia bilang begini, Mami, bisa nggak saya kalau besar jadi bintang film? Terus saya bilang begini, Matthew namanya Matt, tahu nggak kalau mau jadi bintang film harus menghafal loh. Hafal kan harus menghafal skenario. Kamu bisa nggak menghafal? Saya pikir dia tuh nggak mampu, nggak bisa, belajar nggak fokus. Mungkin dia dibilang orang dapat ADHD atau apa. Akhirnya suatu hari umur 8 tahun, tepatnya setahun yang lalu, belum lama ya, saya bawa ke psikolog. Waktu dibawa ke psikolog, tes 2 jam. Di luar saya sama bapaknya mulai gelisah. Aduh, apa yang terjadi? Jangankan 2 jam, 5 menit saya suruh kerjain soal. Dia nggak bisa fokus. Semua kertasnya dirobek-robek, pensilnya udah digigit-gigit. Semua seperti gigitan tikus, semua pensil di rumah. Penghapus digigit, hancur. Ini di psikolog 2 jam dites. Apa jadinya? Apa yang terjadi? Kita gelisah di luar. Setelah selesai, dipanggil sama psikolognya. Saya lihat psikolognya matanya berbinar-binar, saudara. Matanya berbinar-binar. Udah, Bapak Ibu, anak ini tidak ada masalah. Dia nggak ada ADHD, katanya yang hiperaktif itu ya. Nggak ada, kalau dia hiperaktif, dia nggak mungkin bisa duduk 2 jam ngerjain soal ini. Terus saya bilang, jadi apa? Anak ini IQ-nya sangat tinggi. Anak ini kelewat pintar. Loh,
Saya bilang begini, masa nggak percaya sama sekali? Benar, tapi itu resmi di rumah sakit ya, di rumah sakit psikolog yang sudah belasan tahun praktek. Saya bilang, emang itu tes apa sih? Dia bilang, oh ini tes yang dipakai internasional, namanya Wechsler. Coba saya bawa anak saya yang satu, dia ini agak normal sih, nggak seperti yang ini, jadi lumayan lah gitu, bisa diajar-ajar. Mungkin coba mau tes saya. Seminggu kemudian saya bawa kakaknya dan dites. IQ-nya jauh lebih tinggi, hampir 150. Saya masih nggak percaya, saudara, antara senang, antara nggak senang. Saya cari di internet siapa psikolog yang khusus untuk ngetes anak-anak yang special high ability ini. Saya undang, bayar mahal-mahal, kasih tes ke mereka. Dan waktu selesai tes saya bilang, gimana? Benar nggak itu yang dari rumah sakit? Hasilnya dia bilang, benar sih Bu. Memang seperti itu mereka. Masa? Saya nggak percaya. Orang saya udah mikir-mikir anak saya mau kasih warisan apa gitu supaya dia nanti kalau nggak dapat kerja nanti gimana, dia nggak bisa. Ternyata saudara memiliki kemampuan yang sangat-sangat tinggi. Saya nggak tahu, saudara. Sebagai seorang konselor keluarga, saya juga pernah jadi guru. Saya nggak tahu bahwa ada satu berkat Tuhan yang luar biasa dalam keluarga saya nggak tahu. Karena saya nggak melihat tanda-tandanya. Sejak itu dari tahun lalu saya fokus untuk anak-anak seperti ini, anak dibilang special needs, tetapi high ability. Mereka sama, mereka juga adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dari mana? Setiap kali ada kesempatan, saya dan bapaknya bilang ke anak-anak, tahu nggak, mama papa ini sudah pernah tes IQ dan tidak ada mendekati kalian. Kalau menurut teori katanya orang tua itu kan turunan gitu ya, jadi orang tua paling nggak 10, beda 10 ke bawah atau 10 ke atas itu. Tapi saya bilang kita nggak ada 10. Nggak tahu kalian dapat dari mana gitu. Cuman satu, bahwa Tuhan menciptakan itu dengan satu purpose, dengan satu tujuan. Tuhan menciptakan kepintaran kita, akal budi kita untuk satu tujuan. Tujuan apa itu? Cari tahu, itu tugasmu, cari tahu. Jadi sekarang mereka lagi baca buku ini, purpose, ada yang buku Purpose Driven Life. Mereka berdua, Purpose Driven Life yang ditulis oleh Rick Warren. Tulis buat anak dewasa. Jadi sewaktu saya tahu mereka punya kemampuan yang tinggi, saya nggak kasih buku-buku anak-anak lagi. Nggak ada buku anak-anak, semua saya singkirin, buku dewasa saya kasih. Ternyata ngerti. Langsung baca Alkitab, bukan Alkitab anak-anak lagi. Tadinya kan Alkitab baby, pantasan dia tidur, saya kasih Alkitab baby, dia nggak ngerti. Udah sekarang saya kasih NIV, baca. Dan mereka baca, mereka tahu. Purpose saya kasih buku teologi itu ke anak saya, baca tentang Questions of Life. Itu buku yang memang orang dewasa aja mikir, saya suruh, bahkan kemudian kita diskusi. Sejak saya tahu, saya tidak memperlakukan lagi mereka seperti yang tadinya saya pikir mau jadi apa, tapi saya diskusi seperti orang dewasa. Dan saya lihat bahwa bisa ya mereka lakukan ini. Tuhan menciptakan orang-orang seperti ini. Sayangnya banyak orang-orang yang saking pintarnya mereka malah tidak percaya Tuhan. Mereka tidak mau percaya Tuhan, apalagi kalau bertentangan dengan ilmu-ilmu sains, ilmu pengetahuan ya. Jadi yang ketiga, tipe pemikir menyembah Tuhan dengan akal budi. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya. Ini dalam kata asli, memikirkannya sepanjang hari. Tuhan butuh orang-orang seperti ini yang mikirin firman Tuhan dan mengajarkannya. Jadi hamba Tuhan itu bukan orang biasa-biasa. Hamba Tuhan adalah profesor. Hamba Tuhan harus lebih pintar dari profesor. Profesor cuma mengajar satu subjek kan, ahli satu subjek. Hamba Tuhan, pendeta, harus mengajari berbagai subjek kehidupan.
harus lebih pintar dari dokter. Dokter cuma penyakit tubuh, fisik. Tetapi pendeta harus bisa penyakit tubuh, penyakit rohani, penyakit jiwa. Dia harus bisa semuanya. Harus lebih pintar dari psikolog. Psikolog cuma jiwa orang aja dia ngerti. Tetapi kalau jadi pendeta dia harus tahu berbagai macam personality, harus tahu semua. Jadi harus belajar. Tuhan butuh orang-orang seperti ini di gereja. Saya kaget. Dulu kesannya kalau mau jadi hamba Tuhan, kita sudah nggak, orang-orang yang pas-pasan lah otaknya, yang sudah nggak diterima di universitas, yang nggak bisa apa, nggak punya skill jadi pendeta dulu gitu ya mikir. Tetapi saya begitu kaget waktu saya baca, saya tanya orang yang paling tinggi IQ-nya, yang paling pintar di dunia, dan datang, saudara bisa lihat di Google, mereka adalah para teolog, para filsuf, filosofer. Orang yang berpikir tentang itu adalah orang-orang yang sangat pandai, ya saudara. Tuhan mau, kalau Tuhan memberikan kepada saudara atau punya anak di sini akal budi, kepintaran, kemampuan yang luar biasa, ada tujuan, ada maksud Tuhan di balik itu ya. Kelemahannya, pengetahuan membuat orang sombong kadang ya, gitu, merasa sudah tahu bahkan lebih dari Tuhan. Nah, tipe yang terakhir adalah mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, with all your strength. Nah, saya paling suka ini orang-orang seperti di gereja. Orang-orang seperti ini adalah orang yang gak pakai perasaan, gak pakai pikiran, gak pakai mulut, tetapi mereka pakai otot. Nah, kalau misalnya habis gereja, mereka akan susun kursi, mereka akan pokoknya lihat sampah, pungutin. Kalau mengangkat-ngangkat barang, saya duluan. Senang mereka kalau bekerja dengan otot, dengan kekuatan. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu ada seorang jemaat kami, dia dari Surabaya, dan dia kecanduan ini ya, drug yang luar biasa, yang sangat luar biasa. Kehidupannya luar biasa, dikirim orang tuanya ke Jepang. Ternyata dipikir di Jepang nanti dia putus dari pergaulan narkobanya. Ternyata di Jepang tambah parah, dia bergaul sama mafia, yakuza ya di sana, yakuza, dan berkali-kali dikejar polisi. Dia tunjukin kepada kami bekas peluru yang ditembak polisi waktu dia mau lari, dan seluruh badannya, saudara, dari kepala penuh tato sampai garis mata, semua alis, udah telinga bertato. Dia masuk Korea lagi high di bandara, di imigrasi, langsung ditangkap, dibawa dia untuk diinterogasi. Waktu diangkat, dia bilang ke orang yang nangkap, saya bisa nggak ke toilet? Nah, orang Korea itu kan lugu-lugu ya, nggak banyak kriminal kali di sana. Jadi ditunjukin toiletnya. Jadi petugasnya jalan di depan, dia jalan di belakang. Waktu petugasnya lengah, dia lari lompat pagar, saudara, naik bus, kemudian menghilang di Korea. Jadi ilegal di sana. Dan suatu waktu dia datang ke gereja. Dia percaya Yesus, dia bertobat sungguh-sungguh. Kehidupannya benar-benar dirubah. Tapi orangnya agak hang-hang gitu, kalau dikasih pikiran langsung hang. udah kalau perasaan juga nggak ada perasaannya, matanya kosong. Kalau mau dibilang pakai hati, bicaranya ngelantur karena bekas ngobat. Tetapi dia cinta Tuhan luar biasa. Karena apa? Dia mau lakukan sesuatu. Nah, di sana setiap kali selesai ibadah ada makan disediain sama gereja Korea. Jadi ada makan malam, nasi, ayam goreng. Nah, jemaat waktu itu kami ada sekitar 500 orang. Jadi bayangin piringnya banyak seperti apa. Dan kita tugasin orang sekelompok untuk ganti-gantian cuci piring. Tapi orang ini tidak mau diganti. Dia bilang, suami saya, pastor, saya ini kalau saya jadi usher, orang pasti lari lihat tato saya kebanyakan. Saya mau ngajar, saya ngomongnya nggak becus begini, ngelantur. Saya mau singers, apalagi kalau singers bisa orang nggak nyembah Tuhan nanti. Mikir,
Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Biasa nggak saya cuci piring? Setiap minggu dia cuci piring, terus suami saya bilang, ganti-gantian dong. Terus dia bilang begini, tolong jangan saya diganti, karena cuman ini yang bisa saya lakukan buat Tuhan. Pada waktu jiwanya, pada waktu pada waktu hatinya, pada waktu jiwanya yang nggak bisa bekerja lagi, masih ada kekuatan buat dia, masih ada ototnya, otaknya, perasaannya mungkin agak terganggu, tetapi dia punya otot kekuatan menyembah Tuhan. Di gereja juga kita butuh orang-orang seperti ini ya, yang mau bekerja. Saya lihat, saya melihat di gereja banyak orang-orang. Ada satu waktu anak rohani jemaat kami, dia tamat STH, terus sampai di Korea, kita sekolahin bahasa Korea, nggak lulus bahasa Korea. Saya bilang, ini baru sejarah, ada orang yang kursus nggak naik level. Mana ada orang kursus nggak naik level, baru ini dia. Terus gimana kamu bisa dapat sarjana teologi lagi? Apa yang bisa kamu kerjain? Apa talenta kamu? Dia bilang, talenta saya adalah bersih-bersih. Coba, kebetulan memang saya lagi cari orang yang punya talenta bersih-bersih. Jadi kamu tahu apartemen saya kan banyak kotor, itu membersihin sampah-sampah dibuang gereja. Jadi dia ngerjain itu, saudara ya, ngerjain bersih-bersih kantor. Sebentar, kalau saya mau ke Korea, saya bilang, saya mau datang, tolong bersih-bersih ya. Dia bersih-bersih karena talentanya, saudara. Dia bilang talentanya, dan dia melakukan dengan sepenuh hati. Kalau suruh lain nggak beres nanti. Jadi lakukan itu. Kita butuh orang-orang seperti ini, mengasihi Tuhan dengan kekuatan. Orang yang tadi yang saking pintar, jangan merasa saya pintar, saya bukan kelas saya tuh untuk melayani Tuhan. Dengan sama di mata Tuhan, karena Tuhan mau seimbang ya. Orang yang melayani Tuhan dengan ototnya yang cuma bersih-bersih, sama kita yang kelihatannya pintar, bisa bicara di depan, sama. Tuhan mau orang-orang keempat ini saling melengkapi di gereja. Artinya gini, semua orang memiliki 4 tipe ini di dalam dirinya, tetapi salah satu pasti lebih menonjol. Sama dengan tipe personality ya. Ada yang dibilang melankolik itu yang perasa. Yang sanguin itu yang tadi yang pakai hati. Ada yang tipenya pragmatis. Nah, pragmatis sama satu lagi apa tuh? Kolerik ya. Kolerik mirip-mirip lah. Setiap kita memiliki keempat tipe personality, tapi ada yang menonjol kan. Nah, keempat ini juga Tuhan perintahkan, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Tuhan mau kita melakukan keempat-empatnya. Tetapi kalau karena personality kita ada sesuatu yang menonjol, saudara, itu adalah kekuatan yang Tuhan mau pakai bersama-sama supaya di gereja itu saling melengkapi 4 hal ini. Amin, saudara. Jadi saya nggak perpanjang lagi. Jadi saudara sudah mulai pikir-pikir, saya ini tipe yang ini ya. Ngomong-ngomong gitu ya, survei ini aja. Siapa yang merasa dia adalah tipe yang pertama, tipe pembicara, yang suka bicara? Ada nggak? Yang menyembah Tuhan dengan hati? Nggak apa-apa, jangan malu-malu. Mungkin yang kedua, tipe yang kedua, yang menyembah Tuhan dengan perasaannya. Ada nggak? Ada, 1, 2, 3, 4. Ada yang menyembah Tuhan dengan akal budinya, yang lebih beranalitik ya gitu ya. Ada nggak? Oh, ada. Tipe yang melayani Tuhan dengan, nah berarti sisanya yang ini dong. Gak mungkin yang cuma ada 4. Sisanya yang melayani Tuhan dengan ototnya ya, dengan bekerja. Ya, puji Tuhan saudara ya. Saya berharap bahwa firman Tuhan hari ini juga memperlengkapi kita
dan saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala dan berdoa.